Oke guys, selamat datang di channel Baders 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuronoso Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Setelah mendapatkan 4 slot partisipasi di turnamen yang akan datang, Kelvin bertukar janji dengan Leonhard untuk bergabung dengannya untuk makan malam keesokan harinya, lalu pergi bersama teman-temannya. Mereka pergi menikmati pemandangan kota dengan Goma dan Sabato sebagai pemandu mereka. Sementara Leonhard kembali ke istana, sedangkan Jeroel dan 4 kandidat yang baru saja dikalahkan oleh Ruka masih berada di pelatihan. Bahkan di sini mereka bertanya pada Jeroel siapa sebenarnya mereka, atau lebih tepatnya mereka belum mengetahui apapun tentang Kelvin. Disebabkan karena ketika Kelvin dipromosikan sebagai petualang peringkat S, Gobera dan Bandel saat itu dikirim ke perbatasan Gaun sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pertahanan Gaun dari serangan Trisen. Jadi mereka tidak menerima laporan apapun tentang itu. Setelah Jeroel memberitahu siapa sebenarnya Kelvin, mulut mereka ternganga, seakan semua hal yang Kelvin raih itu tidak nyata. Bahkan Jeroel berasumsi Kelvin dan berserta rekannya bisa jadi sekuat Dalba atau mungkin lebih. Nah, Jeroel mengatakan itu karena dia juga pernah berhadapan langsung dengan Dalba pada saat Dalba menyerang perbatasan Gaun dan bahkan Jeroel tidak punya kesempatan melawannya. Mereka berempat yang juga menyaksikan itu merasakan hal yang sama dan itu membuat mereka berempat terkejut. Apalagi mereka sudah melihat secara langsung betapa mudahnya Ruka membuat mereka kewalahan. Gobera juga menanyakan apakah Stola juga sekuat Dalba, namun mereka menyebutnya dengan gadis kecil yang memegang boneka. Karena Stola saat ini identitasnya dirahasiakan dan lagi di masa pemulihan di tempat Kelvin, jadi Jeroel mengatakan dia termasuk party Kelvin dan mereka tahunya Stola sedang memulihkan diri di atas kastil Trisen. Yang intinya Jeroel memberitahu mereka bahwa dia bisa merasakan Stola yang sangat kuat. Sekarang setelah mendengar penjelasan Jeroel membuat 4 kandidat kehilangan kepercayaan diri mereka. Namun Jeroel menegaskan untuk tidak membuat hal itu mematahkan semangat mereka. Dengan dimulainya festival Raja Binatang yang semakin dekat, individu-individu kuat yang akan berpartisipasi mulai berkumpul di kota satu persatu. Salah satu lokasi pertemuan ini adalah sebuah kafe kecil di pinggir kota di mana 2 orang yang memancarkan aura luar biasa sedang berbagi meja sambil menikmati sepotong kue krim segar. Mereka berdua itu adalah Goldiana dan Grostina. Nah, si Grostina ini adalah seorang pria pelangi sama seperti Goldiana si penyuka batang. Dan ya, Goldiana datang ke Gaun untuk mengikuti kompetisi festival Raja Binatang. Tujuan Goldiana adalah mengambil 2 tempat teratas, sehingga pesonanya semakin bertambah dan Goldiana yakin Gerar akan melihat ke arahnya. Tanpa sepengetahuan Gerar yang saat ini sedang bersenang-senang, bahaya bagi hidupnya saat ini sedang berkembang di sudut kota yang sama dengan tempat dia berada. NG mengatakan dia harus menunjukkan wajahnya di guild petualang Gaun terlebih dahulu dan pergi dengan caranya sendiri. Sebagai bagian dari tur berpemandu, Kelvin dan rekan-rekannya ke ibu kota. Sabato dan Goma membawa mereka ke pasar terbesar Gaun. Dengan festival Raja Binatang yang sudah dekat, jalan-jalan dipenuhi dengan berbagai macam ras, dan udara kota dipenuhi dengan energi dan keceriaan. Tiba-tiba, rasa dingin menjalari punggung Kelvin. Gerard dan Dahak juga bereaksi dengan cara yang sama pada saat yang bersamaan. Mereka semua menggigil karena sesuatu. Sera bertanya apa yang terjadi pada mereka bertiga. Wajah mereka kelihatan pucat. Eve berbalik dengan khawatir. Kelvin bilang untuk tidak perlu khawatir dan berkata kalau dia tidak sakit. Dia hanya kedinginan karena suatu alasan. Sementara Gera berkata kalau dia merasakan bahaya yang sangat besar mendekatinya. Sesuatu yang hampir tampak mengancam jiwa. Sedangkan Dahak merasa seperti baru saja mendapatkan saingan baru. Sera memberi mereka tatapan aneh dengan berkata,
Ada apa dengan firasat aneh itu? Ketika masalah Kelvin belum terselesaikan, Melvina mengajak Kelvin ke sebuah kios yang menjual tusuk sate. Dengan begitu, Kelvin memesankan 20 tusuk sate untuk Melvina, yaitu untuk menahan rasa lapar Melvina sampai mereka tiba di restoran. Saat pemrosesan pemanggangan, Evil memperhatikannya dengan penuh minat. Evil ingin mengetahui semua resepnya agar dia nanti membuatnya di rumah. Setelah menerima 20 tusuk sate, mereka melanjutkan perjalanan menuju restoran. Bahkan mereka harus berhenti di 3 kios untuk Melvina Syracuse sebelum akhirnya sampai di restoran. Saat ini, Kelvin dan rekan-rekannya sudah berada di meja restoran. Mereka saat ini menikmati hidangan yang ada di atas meja. Melvina seperti biasa nafsu makannya tidak terkontrol. Pada saat ini juga mereka menyadari bahwa status mereka sekarang telah diperbarui. Melvina menjadi Jesmal, Kelvin menjadi Black Meteor, Rion menjadi permaisuri, sementara Gerard menjadi guru pedang. Intinya, ini terjadi pada Kloto, Gerard, Evil, Sarah, Rion, Alec, dan Melvina. Tiba-tiba Angie yang seharusnya pergi mengunjungi guild petualang gaun berdiri di belakang kursi Kelvin. Setelah Angie bergabung sama Kelvin dan rekan-rekannya, Angie memperlihatkan sebuah buku, dan itu adalah buku Direktori Petualang. Angie berkata, guild petualang mengeluarkan edisi baru tepat sebelum setiap upacara penamaan. Ini daftar semua petualang paling terkenal dan termasuk deskripsi dari mereka dan anggota partai mereka. Kali ini Kelvin akhirnya berhasil masuk. Kelvin dalam pikirannya berkata, "Aku tidak mengerti, apakah itu hal yang besar?" Sabato menepuk punggung Kelvin lalu memberi selamat padanya. Sabato berkata dia kira itu hanya masalah biasa, meskipun sekarang Kelvin adalah peringkat S dan semuanya. Masuk ke direktori adalah suatu kehormatan besar sebagai seorang petualang. Tetapi Kelvin harus benar-benar terkenal sebagai peringkat A untuk mendapatkan entry Kelvin sendiri. Angie menambahkan bahwa direktori dirilis di semua cabang guild di seluruh dunia. Jadi Kelvin bahkan mungkin menerima permintaan pekerjaan dari benua barat. Karena insiden Raja Iblis baru-baru ini, Serikat telah mengakui kekuatan semua orang di parti Kelvin dan memutuskan alias untuk mereka semua. Bahkan direktori menjelaskan secara rinci tentang setiap nama. Sebelum Angie selesai berbicara, Rion sudah merangkak ke pangkuan Kelvin, lalu mengajak Kelvin dengan cepat untuk melihat alias mereka. Dahak yang terharu bertanya, "Jadi kita semua akan diperkenalkan secara bergantian?" Angie menyelanya dan berkata, maafkan aku, Dahak-san. Dulu ketika edisi ini ditulis, kamu belum dikenal sebagai bagian dari pesta Kelvin dan tidak ada waktu untuk memperbarui naskahnya." Dahak menanggapinya dengan berkata kalau dia tidak masalah sama sekali dengan itu. Baginya itu juga keren. Oh ya guys, para naga seperti Dahak, Boga, Medevarak, dan Rosalia kalau bersama Kelvin memakai wujud manusia. Jadi karena tidak ada gambar karakternya di light novel, jadi admin pakai gambar yang ada di manganya agar tidak penasaran. Oke? Rekan-rekan Kelvin berkumpul di sekitarnya dipenuhi rasa ingin tahu saat Kelvin membuka buku itu. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, mereka semua sama-sama tertarik. Saat Kelvin membalik halaman secara acak, Kelvin melihat nama diikuti dengan deskripsi fisik, penjelasan alias, peringkat bahaya, dan banyak lagi. Tiba-tiba, Rion menepuk pundak Kelvin. Rion berkata, "Tunggu, Kelny, bukankah halaman ini milik Sylvia?" Di atasnya tertulis Putri S dengan huruf besar. Evil setuju dengan ini, tampaknya Sylvia diberi lebih banyak daripada orang lain. Oke guys, silakan pause videonya untuk melihat daftar alias di buku Direktori Petualang ini. Sekarang sudah larut malam dan kerumunan pelanggan di restoran tempat mereka berada mulai menipis. Sabato dan Goma telah kembali ke kastil dan Angie pergi ke penginapannya sendiri. Kelvin sedang berpikir tentang mereka yang akan kembali juga, tapi Sarah mengoceh dengan lidah yang berat, membanting cangkirnya ke atas meja berulang kali.
Tangan kirinya melingkari lengan Kelvin dengan catok yang begitu kencang. Tulang-tulang Kelvin menderit dan deteksi bahaya menimbulkan keributan di dalam pikiran Kelvin. Yaitu karena Sarah lagi mabuk, bahkan Sarah tidak minum sama sekali. Itu disebabkan bau dari alkohol yang saat ini Gerard minum. Jadi Kelvin belajar hari ini bahwa Sarah bisa mabuk tanpa benar-benar minum. Kelvin melarang Gerard minum alkohol di dekat Sarah mulai hari ini dan seterusnya. Ellie mendekati Kelvin dengan luka di punggungnya. Di belakangnya berdiri Rosalia yang membawa Sutola dan Huba yang memegang boneka beruang Sutola. Ellie memberitahu Kelvin bahwa Sutola dan Ruka sama-sama tertidur. Jadi Ellie bertanya bolehkah dia membawa mereka kembali ke penginapan. Intinya mereka semua kembali ke penginapan dan hanya menyisakan Kelvin, Mel, Gerard, dan Sarah. Yaitu karena Sarah masih mabuk dan tidak mau melepaskan tangan Kelvin. Bahkan pegangan kuat Sarah memberikan efek bunyi retakan di tulang Kelvin. Jadi karena itulah butuh waktu bagi mereka untuk menunggu sampai Sarah sadar. Malam semakin larut, tetapi dengan festival Raja Binatang yang begitu dekat, jalan-jalan ibu kota dipenuhi orang. Ellie dan Ruka memimpin jalan menuju penginapan, diikuti oleh Sutola dan pengawalnya yang waspada, Rosalia dan Huba. 4 pelayan dengan penampilan luar biasa berjalan-jalan di malam hari seperti ini pasti akan menarik perhatian. Beberapa pria berusaha mendekati kelompok itu dengan niat yang kurang menyenangkan, tetapi kemudian berbalik begitu melihat sosok dahak yang besar dan wajah yang menakutkan. Di sini Sutola yang tidur telentang dekat dengan Rosel terbangun sambil menyarankan mereka untuk mengambil jalan pintas menuju penginapan. Namun Ellie minta maaf pada Sutola karena dia hanya tahu jalan utama. Sutola yang masih mengantuk menunjuk ke arah gang tertentu seolah menunjukkan bahwa mereka harus berbelok ke arah itu. Intinya, Sutola mengetahui itu karena dia sudah menghafal setiap detail kota dalam 10 menit. Saat Sutola dan Rion sehari sebelum mereka berangkat telah meneliti peta wisata kota Gaun yang agak rinci, yang bakal menunjukkan jalan-jalan yang lebih kecil. 5 menit setelah melewati gang-gang mengikuti instruksi Sutola, kelompok itu menemukan diri mereka kembali dengan selamat di penginapan mereka. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu 20 menit telah dipersingkat secara signifikan. Sehingga membuat dahak terkejut karena mereka benar-benar kembali dengan cepat. Tapi Sutola kembali tidur. Dahak berkata, "Kuy, ayo masuk." Saat Dahak berjalan mundur menghadap Rion dan yang lainnya, dia tidak sengaja menabrak seseorang. Dia teruyuh mundur beberapa langkah lalu perlahan berbalik untuk memelototinya. Itu adalah seorang gadis muda di sekitar tinggi Rion dengan fitur yang sangat anggun. Bahkan saat melotot, matanya yang berbentuk almond terlihat sangat imut. Gadis itu dengan muka masam berkata, "Bisakah kamu berjalan dengan benar? Apa kamu tidak menggunakan matamu tak berguna itu untuk melihat?" Sebagai tanggapan, Dahak benar-benar sangat kesal. Saat Dahak hendak melangkah untuk menerima pertarungan yang dilakukan gadis itu, Rion menghentikan Dahak dan berkata, "Kita yang salah." Rion kemudian beralih ke gadis itu sambil mengatakan bahwa mereka sangat menyesal tentang apa yang terjadi. Membaca suasana, pelayan yang berdiri di belakang Rion membungkuk dalam-dalam untuk meminta maaf. Dengan begitu gadis itu dengan jutek bilang untuk lebih hati-hati lain kali. Sebelum menghilang ke gang, rambutnya yang panjang berwarna merah menyala mengikutinya. Setelah dia pergi, Dahak bertanya-tanya, kenapa gadis itu? Apakah dia lebih kasar? Meski terlihat imut, Dahak benci tipe-tipe itu. Sebagai tanggapan, Rion berkata, "Hakchan, seperti yang saya katakan, kami juga salah." Dan gadis itu tepat. Dahak bertanya, "Apa?" Rion berkata, tidak apa-apa. Ayo, kita masuk ke dalam. Sepertinya Sutola-chan ada di ujung talinya." Saat semua orang masuk ke penginapan, Rion melihat untuk terakhir kalinya ke gang yang telah dimasuki gadis itu. Dia tidak lagi terlihat, tentu saja. Namun selama pertemuan singkat mereka, Rion telah merasakannya. Gadis itu sangat kuat. Jika Rion tidak menggantikannya, Dahak mungkin dalam masalah. Apa yang dirasakan Rion adalah aura seorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.